Apa kamu tahu kalau sebenarnya warna matahari kita adalah hijau? Oke, bercanda. Kenyataannya di saat yang sama, matahari bisa berwarna apapun yang kamu bayangkan. Tunggu, apa? Aku tahu, ini kayak lelucon, tapi aku serius loh. Faktanya, matahari kita benar-benar memiliki semua gelombang spektrum cahaya. Secara bersamaan warnanya merah, hijau, kuning, apa saja. Menurut kamu dari mana asal pelangi? Ketika dipantulkan oleh tetesan air di udara, sinar matahari akan terurai menjadi sejumlah gelombang berwarna yang bisa kita lihat secara terpisah. Dan jika menyatu, yang kita lihat seberkas sinar putih. Mata kita nggak mampu mengindra konsep semua warna di saat yang sama, hingga kombinasinya kelihatan putih di mata kita. Tunggu, katamu, kok putih? Matahari kan kuning. Yep, matahari juga kuning. Tapi tolong jangan tatap matahari cuma untuk memastikan ini. Matahari kelihatan putih jika kita lihat dari Stasiun Antariksa Internasional. Ini warna matahari yang terlihat oleh mata kita. Matahari memperoleh corak kekuningan ketika sinarnya diuraikan di atmosfer bumi. Atmosfer kita nggak membiarkan sinar biru dari spektrum lewat dengan baik. Tapi warna merah? Tentu, kenapa tidak? Omong-omong, itu sebabnya langit tampak biru di mata kita. Atmosfer menguraikan warna biru di semua tempat. Saat matahari terbit dan terbenam, gelombang biru yang pendek dipantulkan, tapi gelombang merah yang panjang mencapai kita dengan sempurna. Karena itu, kita melihat matahari terbenam berwarna pink, oranye, atau merah. Tapi apa yang akan terjadi jika warna matahari berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ulang dengan cepat yang sudah kita pelajari. 1. Matahari memiliki seluruh spektrum warna. 2. Atmosfer kita seolah bilang, sinar biru gak suka, sinar merah oke lah. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi jika matahari berwarna katakanlah merah. Seluruh dunia akan tampak seperti saat matahari terbenam. Keren kan? Kita bahkan gak usah menunggu sampai sore untuk mengagumi langit kemerahan, perairan oranye, dan bulan merah terang. Ya, keadaan akan lebih gelap dari biasanya, tapi masih lumayan lah. Omong-omong, suatu hari nanti matahari benar-benar akan berubah jadi merah loh. Ketika siklus hidupnya berakhir, matahari akan memuai dan berangsur-angsur berubah jadi raksasa merah sebelum akhirnya padam. Tapi ini akan buruk bagi kita. Jadi, semoga kita nggak melihat momen itu. Aku jelas nggak mau melihatnya. Aku masih ingin bersenang-senang. Nah, apa jadinya jika warna matahari hijau? Sebenarnya matahari memang hijau. Mungkin kamu akan bilang, tunggu, kamu bercanda? Bukannya barusan kamu bilang warnanya putih? Makasih udah nyimak. Tapi bukan gitu tepatnya kawan. Matahari cuma kelihatan putih. Tapi secara teknis, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dan puncak panjang gelombang spektrum matahari cocok dengan corak hijau biru. Tapi untuk memastikan bahwa warna matahari benar hijau, kita harus meredam spektrum lain yang bisa dilihat. Kemudian atmosfer kita akan membiarkan warna hijau murni lewat. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, semua akan jadi hijau dan juga agak gelap. Hadapi aja, gak mudah loh jadi hijau. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita warnai matahari biru. Sebenarnya, bintang biru memang benar-benar ada. Namanya raksasa biru. Untungnya, matahari kita bukan salah satu raksasa biru. Kenapa untung? Ya, karena raksasa biru adalah bintang muda dan cantik yang besarnya tak terbayangkan dan sangat-sangat panas. Nah, logika bahwa merah itu panas, biru itu dingin, gak berlaku bagi bintang. Bintang-bintang terpanas berwarna putih dan biru, dan yang terdingin berwarna kuning serta merah. Ya, matahari kita sebenarnya sangat dingin dibanding bintang-bintang lain. Nah, coba ukur suhu rata-rata di kotamu dan kalikan ratusan ribu. Ya, kita memang sedang berjuang menghadapi pemanasan global. Tapi kebakaran global? Tidak. Makasih raksasa biru. Tapi yuk kita bayangin matahari berubah jadi biru. Dunia akan kelihatan kayak apa ya? Yang mengejutkan, gak akan ada yang berubah. Ingat, aku tadi bilang kalau atmosfer menguraikan sinar biru? Itu sebabnya, dalam hal ini, semua akan tetap hampir sama. Mungkin langit akan lebih biru, tapi kita gak akan melihat banyak perbedaan. Dan terakhir, opsi tergelap. Apa jadinya jika bintang kita berubah hitam? Sediakan banyak lampu dan lilin, karena gak akan ada sinar.
Orang-orang akan memakai listrik di seluruh dunia siang malam tanpa henti. Kita juga nggak bisa lagi melihat bulan. Bagaimanapun, kita semua bisa melihat bulan karena sinar matahari yang dipantulkan olehnya. Nah, yang bisa menerangi malam kita cuma bintang-bintang. Tapi itu nggak banyak membantu. Syukurlah skenario ini nggak realistis dan bintang hitam itu nggak ada. Betul kan? Iya, bintang hitam nggak ada. Akan tetapi, suatu hari nanti pada akhirnya, matahari kita akan menjadi hitam sepenuhnya. Dan yang kumaksud bukan lubang hitam, tapi katai hitam. Mungkin kamu sudah mendengar tentang katai putih atau 7 manusia katai. Ketika sebuah bintang semacam matahari kita mendekati akhir hidupnya, ia akan memuai dan berubah jadi raksasa merah. Lalu, berangsur-angsur kehilangan lapisan atasnya dan berubah jadi katai putih. Karena nggak lagi memproduksi bahan bakar, perlahan bintang ini menjadi dingin. Yang tersisa tinggal inti kecil, menjalani sisa hidupnya dan menyala terang. Dan saat bintang itu menjadi benar-benar dingin, betul, ia berubah jadi katai hitam. Tapi mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Kenapa? Karena mengejutkannya, bintang hitam itu nggak ada. Enggak, aku nggak bohong. Masalahnya, bintang butuh sekitar 1 kuadriliun tahun untuk berubah jadi katai hitam. Dan alam semesta kita masih bayi, umurnya baru sekitar 14 miliar tahun. Jadi belum ada bintang yang mencapai tahap ini. Bintang yang paling kuno sekalipun masih memancarkan sedikit cahaya. Karena itu, bintang hitam baru teori. Dan kita juga mungkin gak akan melihat bintang semacam itu. Tapi, apa kamu pernah dengar kalimat terkenal yang berbunyi, bintang-bintang yang kita lihat di malam itu sudah jadi hantu karena sinarnya baru sampai ke kita sekarang? Itu hanya mitos. Semua bintang itu masih hidup kok. Yeay! Kenapa aku jelasin ini semua? Yuk kita bayangin matahari berubah jadi katai hitam. Seluruh tata surya akan langsung tenggelam dalam kegelapan mutlak. Suhu udara juga akan luar biasa dingin. Bulan akan meninggalkan orbitnya dan menabrak bumi. Tunggu, jangan. Yuk kita lewati momen ini dan berasumsi kalau kita masih hidup. Untungnya, kita nggak langsung membeku seperti yang mungkin kamu perkirakan. Inti bumi memiliki suhu sendiri, lebih dari 5.000 derajat Celcius. Tapi suhu di permukaan planet kita akan langsung turun menjadi 0 derajat Celcius. Inti bumi berangsur-angsur akan menjadi dingin. Tiap 2 bulan, suhunya akan turun 2 kali. Hanya dalam 2 bulan, suhu permukaan bumi akan menjadi minus 123 derajat Celcius. Dan dalam setahun, akan mencapai minus 270 derajat Celcius. Kebanyakan tumbuhan akan lenyap dengan sangat cepat. Bukan karena hawa dingin, tapi karena tidak adanya fotosintesis. Yang lain masih akan hidup agak lebih lama, berkat oksigen yang masih tersisa di atmosfer. Dan yang cukup aneh, pepohonan masih akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Metabolisme pepohonan berjalan lambat dan memperoleh gula dari tanah. Lapisan atas lautan akan sangat cepat membeku. Beruntung kerak es tebal ini akan mengisolir perairan dalam. Hingga untuk sementara, seluruh laut belum akan membeku. Makhluk-makhluk laut akan bertahan dengan sangat bagus. Makhluk-makhluk ini sudah ada lama sebelum kita. Dan sudah terbiasa dengan perubahan suhu luar biasa, kurangnya oksigen dan makanan, tekanan sangat besar, serta berbagai kesulitan lain dari kehidupan laut dalam. Lalu gimana dengan manusia? Pertama-tama, kita mulai jatuh sakit. Tanpa vitamin D, manusia akan mengalami banyak masalah kesehatan yang berbeda. Tubuh kita juga butuh sinar matahari untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini membantu kita memahami kapan kita harus tidur dan bangun. Jika manusia nggak punya hormon ini, tubuh akan jadi sangat bingung dan nggak akan mengerti apakah tubuh butuh tidur atau tidak. Itu berarti banyak orang akan mengalami insomnia. Tapi kita masih bisa bertahan. Kita punya 2 pilihan, membangun kapal selam raksasa dan turun ke kedalaman lautan yang lebih dekat dengan inti bumi, atau menetap di permukaan, menjalani hidup di lokasi tertentu yang memiliki sumber energi geotermal. Di Islandia misalnya, kita juga bisa tinggal di dekat gunung berapi. Panas gunung berapi akan cukup untuk menghangatkan kita untuk waktu yang lama. Penglihatan kita akan beradaptasi dengan gelap, tapi di titik tertentu, kemampuan melihat kita akan mencapai kondisi maksimum. Jadi, kita harus terbiasa hidup dalam kegelapan total. Tapi siapa yang tahu, mungkin kita akan bisa beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Jadi mana yang akan kamu pilih?
Hidup di dasar laut dalam kapal selam atau tinggal di permukaan di dekat gunung berapi? Hewan-hewan di alam liar pasti akan jadi yang pertama nyadar kalau matahari berhenti memancarkan cahaya. Kebanyakan hewan butuh siang hari buat bepergian, terutama di sabana luas di Afrika. Zebra, wildebeest, dan jerapah butuh siang hari buat menghindari predator. Begitu matahari terbenam, hewan-hewan ini tidur. Kalau matahari tiba-tiba padam, mereka bakal kebingungan dan jadi santapan makan siang awal buat predator. Makhluk nokturnal bakal kebingungan juga sama perubahan waktu ini. Burung biasanya terbang pada siang hari, jadi kita nggak akan bisa mendengar atau melihat mereka lagi. Merekalah yang melahap hama di langit. Mereka dan kelelawar sih. Tapi kalau nggak ada kelelawar di tempatmu, anggap aja serangga bisa berpesta pora di sini. Suhu akan mulai turun perlahan. Manusia juga akan merasakan dampaknya. Kita terbiasa disinari matahari pada tengah hari. Tapi kalau hilang, kita bakal hidup dalam kegelapan. Kita harus mempraktikkan keterampilan bertahan hidup kita. Kalau matahari tiba-tiba padam, kita cuma punya waktu sekitar 8 menit buat menikmati sisa cahayanya. Soalnya, cahaya matahari butuh waktu selama itu buat merambat ratusan juta kilometer di tata surya. Kita harus pakai lampu UV buat bercocok tanam. Tapi kebutuhan pangan di seluruh dunia nggak akan tercukupi. Apalagi dengan jatuhnya suhu global, kita akan sulit bertahan hidup di daratan terbuka. Semua orang harus masuk ke tempat berlindung dan bunker yang hangat. Tumbuhan butuh fotosintesis untuk tumbuh. Tanpa itu, nggak akan ada tumbuhan. Roti nggak akan ada karena butuh gandum. Bahkan alga di laut yang menjadi sumber oksigen tertinggi dibandingkan hutan, butuh fotosintesis buat hidup. Artinya, level oksigen akan mulai menipis. Perairan besar seperti danau, samudera, dan laut juga mulai kekurangan oksigen buat menopang kehidupan biota laut. Salah satu sumber utama vitamin D kita adalah matahari. Emang sih ada cara lain buat dapat vitamin D, tapi matahari adalah sumber terbaik dan paling mudah. Tanpa tanaman dan vegetasi, semua herbivora harus berebut rumput hijau terakhir di daratan atau daun yang tergantung dari pohon. Nggak lama lagi, mereka akan kehabisan makanan. Manusia juga akan dirugikan karena kita butuh hewan seperti sapi, kuda, dan domba untuk mata pencaharian kita. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam semalam. Laut akan tetap hangat untuk beberapa saat, tapi akhirnya bakal jadi dingin dan membeku. Bumi masih jadi planet yang ditenagai inti besi yang menghasilkan banyak panas. Tapi itu aja nggak cukup buat bikin bumi hangat. Langkah kita berikutnya adalah mencari tempat berlindung yang pas dan bikin badan tetap hangat. Kalau hal ini terjadi dalam semalam, gak akan ada bunker siap bangun buat kemungkinan kayak gini. Kecuali kalau kamu nonton video ini dan mutusin buat membangunnya sekarang. Bunker ini harus memberi panas setiap saat dan mampu menumbuhkan tanaman di bawah sinar UV. Bangunan bertenaga matahari gak akan berguna lagi. Orang-orang harus memakai kostum ramah lingkungan waktu ada di tempat terbuka. Karena suasana bakal gelap gulita, kita butuh lampu terang atau kacamata penglihatan malam. Daratan bakal tandus. Hewan malam yang tahan suhu dingin akan berkuasa. Bangunan akan runtuh karena oksigen bakal menipis. Beton butuh oksigen buat menyatu. Bunker sendiri cuma punya oksigen yang terbatas. Kita harus mindahin banyak pohon ke tempat yang punya sinar UV kuat biar bisa menghasilkan oksigen. Nantinya, pohon akan menghasilkan ekosistem sendiri di bunker bawah tanah yang luas. Permukaan laut akhirnya akan membeku. Mengambil sumber daya alam dari dasar laut, kayak gas atau minyak, bakal mustahil. Objek besar yang dulunya adalah bintang terang dan bersinar, bakal masih ada di luar angkasa. Tapi apa yang terjadi kalau matahari menghilang dalam semalam? Kurang lebih sama, tapi jauh lebih buruk. Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari bikin semua planet berada di tempatnya. Planet-planet ini mengelilingi matahari secara tertib. Kalau matahari nggak ada, planet-planet ini akan bergerak sembarangan. Ada yang saling bertabrakan. Ada planet yang melayang dan berkelana di luar angkasa sampai nemu bintang baru buat dikelilingi. Bumi mungkin jadi salah satu dari planet itu, atau mungkin juga enggak. Planet kita tetap bakal gelap. Kita bakal melayang di luar angkasa dengan cepat banget.
Planet ini nggak akan berotasi sendiri, dan kita akan ditabrak banyak benda langit. Kita bakal masuk garis lintasan komet yang nunggu buat nabrak kita. Bukan ancaman dingin yang jadi faktor besar, tapi benda yang ada di atas kita. Artinya, kita harus menggali bunker lebih dalam. Kita nggak akan punya atmosfer lagi buat memerangkap segala bentuk panas. Kita bakal melayang selamanya. Tapi kita kembali ke kemungkinan bahwa matahari hanya padam. Tenang, planet kita masih akan mengorbit matahari bersama planet lainnya. Suhu akan terus turun sampai nggak ada yang bisa bertahan di permukaan. Kita akan selalu berada dalam kegelapan. Cuma bakteri dan mungkin tardigrada yang bertahan di permukaan. Tardigrada adalah makhluk kecil yang bisa bertahan hidup di mana saja, termasuk luar angkasa. Akhirnya, oksigen akan punah dari permukaan bumi. Semua akan binasa, kecuali tardigrada, karena mereka akan dominan dan mungkin jadi satu-satunya makhluk di permukaan. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk lebih besar dan jumlahnya semakin banyak. Ratusan ribu tahun kemudian, manusia akan berevolusi sesuai kondisi di bawah tanah. Mata akan jadi jauh lebih besar, biar bisa menyerap cahaya sebanyak mungkin. Kulit kita akan jadi lebih putih karena nggak ada matahari di bawah tanah. Pendengaran juga jauh lebih sensitif karena gema di bawah tanah. Kecerdasan kita akan tetap sama, tapi tubuh kita akan siap buat permukaan. Ancaman utama kita adalah tardigrada raksasa yang berkeliaran di atas. Di bawah mikroskop, mereka emang menggemaskan, tapi bayangin ukuran mereka jadi kayak beruang kutub. Masih mau melihara ini di halaman belakang? Mereka bisa hidup di mana aja, jadi mereka bakal menyusup ke bunker sesekali. Mereka ganas, mereka punya berbagai ukuran dan bentuk. Sekarang ini, manusia udah bukan makhluk dominan karena mereka harus sembunyi di bawah tanah. Beberapa tardigrada dari berbagai suku bermusuhan. Kota-kota besar yang dulu dipenuhi manusia akan jadi habitat beruang air raksasa. Tardigrada dikenal sebagai beruang air karena bentuknya mirip beruang kecil. Tapi sekarang, hewan berkaki 8 ini jauh lebih besar dari beruang. Beruang dan kebanyakan hewan akan punah dari permukaan bumi. Di bawah es, sebagian makhluk laut dalam akan berkembang biak dan mendekati permukaan. Hewan-hewan ini terbiasa hidup dalam kegelapan karena jauh dari matahari. Tapi setelah ribuan tahun mendominasi perairan, tubuh mereka jadi besar. Beberapa hewan ini beradaptasi dan sekarang bisa merangkak di daratan. Meskipun permukaannya beku, mereka nemu cara buat mecahin es dan keluar dari air. Sementara itu, manusia bikin terowongan dan jaringan bawah tanah yang besar, membangun kota dan peradaban. Kita akan mendominasi terowongan yang bikin tangan dan kaki kita jadi berselaput dan membesar. Kita menguasai bawah tanah dan tetap jadi makhluk terpintar di bumi. Kita berhasil menyimpan karya seni dari permukaan dan catatan penting untuk tetap menjadi manusia sebisanya. Kita akan terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner
adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit. Dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan. Tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih.
Dan setelah kata ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan.
Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya Sabu Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu ngelanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop. Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula.
Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas, tapi kemudian ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya.
Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari dua bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi dua bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya. Sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja. Atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperaksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rho Cas pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperaksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rho Cas akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rho Cas yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti dua hal. Jauh di dalam intinya, Rho Cas melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rho Cas menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rho Cas mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rho Cas jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik. Dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rho Cas benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya, lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rho Cas telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah.
Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita, dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari nggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini, sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang, akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Kita lebih banyak ngirimin pesawat keluar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA.
Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas, atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon, jadi gak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini gak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah laik huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda. Menurut pakar dari NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim.
Karena bagian selatannya nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini, Mars memang belum punya cincin. Tapi menurut perkiraan, planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars. Mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi antariksa dalam dan mikrogravitasi. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan kita belum nemuin cara untuk menangkalnya. Makanya, penelitian masih terus dilakukan di Stasiun Luar Angkasa Internasional terkait efek jangka panjang dari mikrogravitasi ini. Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari.
Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi. Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa.
Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar wide angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya.